Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya, Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis, dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus?
Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali lewat ibadah online kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara masih tetap diberkati Tuhan. Ada amin. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Sampai hari ini pemeliharaan Tuhan tetap ada atas kami, atas keluarga besar kami, atas pekerjaan kami, atas usaha kami, atas segalanya ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap untuk masuk ibadah online kita pada pagi hari ini, katakan haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bebaskan roh kita untuk menyembah Tuhan. Lewat pujian dan penyembah yang kita naikkan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku, Kau anugerah bagi kami Tuhan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatan kami. Kami percaya Tuhan Engkau berkuasa. Janji-Mu nyata dalam, ku berserah kepadamu. Mari kita lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata bagi, janji-Mu nyata di dalam kami Tuhan. Kami bersorak kepadamu. Haleluya. Sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Janji-Mu nyata dalam
dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, Yesus kau Raja mulia. Yesus dahsyat, Yesus kau Raja mulia. Mari lebih lagi siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Masuk dalam penyembahan kita pagi hari ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami. Tiada pernah ku ragu, kami tidak ragu Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, Untuk kasih setiamu kepada kami setiap waktu di dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami, meski langit tampak suram, walau awan gelap, tapi kami percaya Tuhan, Engkau beserta dengan kami, Engkau berjalan bersama kami Tuhan. Terima kasih diriku, Engkau
Engkau tidak pernah tinggalkan diri kami. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisi kami Tuhan, Engkau tetap Allah, Engkau Allah penolong kami. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Kuria lalala bayar lalala bayar nama, kuria lalala bayar lalala bayar sandi. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami ya Tuhan, Engkaulah bantu penjuru kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Lebih lagi saudara menyembah Tuhan Yesus, lebih lagi menyembah Dia. Kasih setianya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan haleluya, haleluya. Sungguh Engkau baik ya Tuhan, sungguh Engkau baik, Engkau satu-satunya buat kami ya Tuhan. Terima kasih. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih lagi, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan, Engkau satu-satunya yang kami percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih lagi, dengan segenap hati, satu-satunya. Benar Tuhan,
Engkau satu-satunya yang kami andalkan sampai saat ini dan sampai selama-lamanya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan, sumber kedamaian buat kami, Yesus Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap buruk, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari ini kita bisa kembali beribadah secara online. Mari sebelum firman disampaikan, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat perlindungan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Roh Kudus yang membimbing kami, menuntun kami, mengurapi kami. Mari Roh Kudus, Engkau juga yang mengurapi setiap firman yang disampaikan, sehingga lewat firman yang disampaikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapakku di surga, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Sekali lagi kita mengucap syukur ya kepada Tuhan, kalau kita bisa kembali beribadah. Apapun yang hari-hari ini kita hadapi dan terjadi, kita percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, menuntun kita, menolong kita. Ada amin Bapak Ibu. Dan tema hari ini diberi judul Membawa Perubahan Melalui Perkataan dan Perbuatan. Kalau kita melihat situasi, kondisi yang hari-hari ini terjadi, dampak daripada pandemi ini, ayo pastikan kata-kata yang keluar
dari mulut kita adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberikan pengharapan, bahkan kata-kata iman. Itu boleh kita ucapkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa harus demikian? Karena dengan kita mengatakan hal tersebut, sesungguhnya kita sedang memutus mata rantai roh ketakutan yang selama ini mengikat kita. Ada amin Bapak Ibu? Belum lagi berita-berita yang kita dengar. Belum lagi prediksi sebagian orang yang mengatakan bahwa ke depan akan ada masa-masa sulit. Ke depan akan ada yang namanya krisis ekonomi secara global. Dan ini membuat kita semakin takut, semakin khawatir. Tetapi saya mau katakan bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh berita-berita yang kita dengar. Hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi di luar sana. Hidup kita tidak ditentukan dari prediksi sebagian orang. Tetapi hidup kita ditentukan dari apa yang Tuhan firmankan di dalam hidup kita. Ada amin Bapak Ibu? Mari kita lihat di Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi firman ini mengatakan bahwa kita ini akan dibedakan. Kita orang-orang benar selama kita hidup benar di hadapan Tuhan. Selama kita terhubung dengan Bapa di surga lewat ibadah yang kita lakukan, lewat persekutuan pribadi yang kita lakukan. Selama kita berjalan di dalam ketaatan, maka Tuhan sendiri yang akan buat perbedaan kita dengan orang-orang fasik, dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Tuhan akan istimewakan kita. Jadi, apapun situasi yang hari-hari ini terjadi, saya meyakini Tuhan akan beri kemampuan untuk kita bisa melewatinya. Tuhan akan beri kemampuan buat kita bisa menanggulanginya. Bahkan ada kebangkitan, ada kemenangan demi kemenangan kita raih. Ada amin? Pastikan kemenangan demi kemenangan itu terjadi dalam hidup kita. Damai sejahtera itu terjadi dalam hidup kita. Bahkan anugerah Tuhan pun tercurah dalam hidup kita. Dan kita mau damai sejahtera itu pun bisa menjadi damai sejahtera bagi orang lain. Kemenangan yang kita terima itu pun bisa menjadi kemenangan bagi orang lain. Bahkan anugerah yang kita terima itu pun bisa menjadi anugerah bagi orang lain. Ada amin Bapak Ibu? Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya orang lain pun alami kemenangan seperti yang kita alami? Yang pertama, pastikan kita berfungsi dimanapun Tuhan tempatkan kita sebagai alat kerajaannya. Amin Bapak Ibu. Karena ketika Tuhan ditempatkan dimanapun Tuhan tempatkan hari-hari ini, mungkin ada yang bekerja di sekuler, ada yang sebagai karyawan, ada yang sebagai pengusaha, ada yang berbisnis, ada yang berdagang, ada yang bekerja di pemerintahan, ataupun ada yang berada di komunitas-komunitas tertentu. Saya mau katakan, dimanapun kita berada, kita ditempatkan, itu bukan kebetulan. Pasti ada agenda Tuhan, pasti ada rencana Tuhan ketika Tuhan tempatkan kita di sana. Mungkin hari ini kita belum tahu apa rencana Tuhan ketika Tuhan tempatkan kita di sana. Tetapi saya meyakini berjalannya waktu kita akan tahu tujuan Tuhan ketika Tuhan tempatkan kita di sana. Yang pasti ketika Tuhan tempatkan kita di sana, tempat di mana kita ada sebenarnya itulah ladang yang Tuhan percayakan kepada kita. Pastikan kita bukan hanya sekedar, kalau sebagai karyawan bukan hanya sekedar bekerja atau bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi pastikan ada nilai-nilai kebenaran Kristus yang kita tabur di sana, sehingga lewat keberadaan kita bukan hanya jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Ada amin Bapak Ibu?
Dan bukan hanya itu, keberadaan kita ketika Tuhan tempatkan kita di sana ada satu tujuan, yaitu apa? Untuk membatalkan, untuk menggagalkan setiap pekerjaan si jahat yang bekerja di sana lewat kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Kita mau melihat di Yakobus 4 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi tugas kita adalah mematahkan segala rancangan si jahat. Tugas kita adalah menghentikan, menggagalkan setiap agendanya si jahat. Dan kalau kita tahu ada hal-hal yang salah di depan kita, ada yang tidak baik yang bertentangan dengan apa yang Tuhan firmankan, tugas kita adalah meluruskan, menasihati, membimbing mereka untuk mereka tidak melakukannya. Tetapi seandainya ketika kita sudah membimbing, menasihati, tetapi orang tersebut masih melakukannya, kita sudah tidak dipersalahkan di hadapan Tuhan. Tetapi waktu kita tahu ada orang yang mau melakukan hal-hal yang salah, yang keliru, yang sembrono, yang bertentangan dengan apa yang Tuhan firmankan, kita tahu dan kita diam saja, dan sampai orang tersebut melakukan hal yang salah, kita pun dipersalahkan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak berfungsi sebagai alat kerajaannya. Karena Tuhan punya tujuan. Keberadaan kita di sana adalah untuk menggagalkan setiap rencana si jahat. Ada amin? Ada amin Bapak Ibu? Karena kalau kita melihat peristiwa tempo dulu di dalam firman Tuhan tentang Adam dan Hawa. Kenapa si Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat? Bukan semata karena dia tertipu daya oleh si jahat. Bukan semata tertipu daya. Sebenarnya karena Adam tidak berfungsi untuk memberitahukan pada saat itu bahwa Tuhan melarang untuk Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Seandainya Hawa berteriak kepada Adam, Adam jangan. Tuhan berpesan bahwa seluruh pohon yang ada di tanaman ini boleh dimakan. Tetapi mengenai buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat ini tidak boleh kamu makan. Seandainya Adam teriak seperti itu kepada Hawa, maka ceritanya akan lain. Kita lihat dampak dari tidak berfungsinya Adam. Lahirlah ketidaktaatan. Dari ketidaktaatan lahirlah dosa. Dari dosa lahirlah kejahatan demi kejahatan. Kejahatan model apapun ada di muka bumi ini. Bahkan hal-hal yang kejahatan yang pernah tidak terfikirkan oleh manusia, semuanya terjadi. Pertanyaannya, kenapa hal ini terjadi? Itu semuanya diawali dari tidak berfungsinya seorang Adam. Sehingga keadaan bumi ini rusak. Demikian pula dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan tempatkan kita di satu tempat, dan kita nggak berfungsi, maka bukan hal-hal yang baik yang terjadi di sekitar kita, tetapi hal-hal yang tidak baik. Tetapi ketika kita berfungsi sebagai alat kerajaan Tuhan, dan kita melihat hal-hal yang tidak baik, ketika berfungsi kita bisa meluruskan, maka kita akan melihat keadaan yang dari hari semakin baik, dari bulan semakin baik. Itu terjadi di mana Tuhan tempatkan kita, sehingga keberadaan kita menjadi berkat bagi orang banyak. Ada amin Bapak Ibu. Puji Tuhannya, kita dipertemukan dengan satu pribadi yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan mengampuni setiap pelanggaran kita, dosa-dosa kita. Pelanggaran Adam yang harusnya akibat pelanggaran kita terkena hukuman, tetapi oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, kita dibebaskan dari hukuman. Di dalam Roma 8 ayat 1, demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus, kita bersyukur. Kenapa? Tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena segala pelanggaran Adam, ketidaktaatan Adam, yang harusnya kita terimbas akan dosa-dosanya, hukumannya, tetapi karena kita percaya kepada Yesus, kita tidak alami penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Kita patut bersyukur kita dipertemukan dengan pribadi yang ajaib. Ada amin Bapak Ibu.
Dan sesungguhnya saat kita percaya kepada Yesus, pada saat itu sesungguhnya kita sudah alami kelahiran baru, menjadi manusia baru. Dan sebenarnya Tuhan sudah merancang kita, mendesain kita, men-setting kita untuk hidup kita jadi berkat. Coba kita lihat ayatnya di dalam Yohanes 4 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Tuhan sudah mendesain kita, men-setting kita, merancang kita saat kita alami kelahiran baru untuk kita menjadi berkat. Dikatakan di sini bahwa kita akan menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Artinya kita dirancang untuk jadi berkat bagi orang lain. Ada amin Bapak Ibu? Tetapi pertanyaannya, terkadang kita melihat air kehidupan yang mengalir dalam hidup kita seolah berhenti di dalam diri kita, tidak mengalir kepada orang-orang yang di sekitar kita yang membutuhkannya. Pertanyaannya, kenapa aliran air kehidupan yang harusnya bisa mengalir tetapi tidak mengalir? Kalau diibaratkan pipa ini, pipanya alami sumbatan, pipanya kotor, sehingga harusnya air mengalir kepada orang-orang yang ada di sekitar kita berhenti. Kenapa? Karena ada kotoran, ada sumbatan, ada sampah yang menghambat aliran air itu mengalir. Demikian pula hidup kita. Ketika ada sampah-sampah rohani dalam diri kita yang belum dibereskan, mungkin ada sakit hati, ada konflik batin, mungkin ada kesombongan, ketamakan, kata-kata kotor, hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, yang cemar, yang tanpa sadar mungkin kita lakukan. Itulah sebenarnya sampah-sampah yang menghambat sehingga aliran air kehidupan itu nggak bisa sampai kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Ayo pastikan kita membuang segala bentuk sampah-sampah rohani itu. Kita nggak bisa membuang dengan kekuatan kita. Kita perlu campur tangan Tuhan. Kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk bisa menyingkirkan setiap sampah-sampah rohani kita, sehingga hidup ini bisa berfungsi di mana Tuhan tempatkan kita. Bagaimana caranya? Saat engkau datang di hadapan Tuhan, engkau berdoa, engkau memberikan waktu buat Tuhan secara khusus. Engkau berdoa, maka ketika engkau berdoa, engkau diam di dalam hadirat Tuhan. Pada saat itu, Tuhan akan membersihkan sedikit-sedikit, mengikis segala bentuk sampah rohani yang ada dalam diri kita, sehingga hidup kita dari hari ke hari semakin disempurnakan dalam Tuhan, dan semakin hari semakin berfungsi bagi kerajaan-Nya. Ada amin? Pastikan hal itu hari-hari terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi ada amin Bapak Ibu. Kita lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 yang berbunyi demikian. Jika seorang mensucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi Tuhan akan layakkan kita. Tuhan akan memakai kita untuk satu tujuan yang mulia. Syaratnya adalah pastikan kita menyucikan dari hal-hal yang jahat. Memang ini nggak mudah. Ini tantangan yang harus kita hadapi bersama-sama. Tetapi kita percaya ketika kita terus terhubung dengan Bapa di surga, maka Tuhan Yesus, Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita bisa mengikis segala kedagingan kita, menyucikan kita dari hal-hal yang jahat dalam diri kita. Ada amin Bapak Ibu. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11, demikian firman Tuhan. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Jadi, Tuhan juga mau bukan hanya menjadi berkat,
mematahkan pekerjaan si jahat. Tapi Tuhan mau kita saling menasihati, saling membangun satu dengan yang lainnya. Ada amin Bapak Ibu. Karena dalam situasi pandemi seperti ini, inilah momentum sebenarnya. Kita sebagai orang-orang percaya berfungsi di mana Tuhan tempatkan kita. Karena banyak orang yang alami putus asa, alami depresi. Keberadaan kita di mana Tuhan tempatkan, pastikan bisa memberikan kekuatan buat mereka, bisa membangun mereka sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita alami kekuatan yang baru lewat keberadaan kita. Saya ada sedikit kesaksian di mana tempat saya bekerja beberapa tahun yang lalu, Tuhan izinkan untuk pekerjaan kita cuma berjalan 10%. Jadi 90% mesin produksi mati dan tidak ada order. Dan kondisi ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Dan ketika kondisi ini berjalan selama 2 bulan, bos pemilik perusahaan itu datang dan berkata kepada pimpinan di perusahaan itu, kebetulan pimpinan itu juga pimpinan saya. Dia berkata, bagaimana kondisi seperti ini? Terus pimpinan saya mengatakan bahwa situasi kondisi seperti ini nggak dialami kita aja. Dia berkata demikian. Dia mengatakan bahwa perusahaan A juga mengalami hal yang sama. Perusahaan B juga malah sebagian karyawannya dirumahkan, dan perusahaan C malah lagi collab. Itu yang disampaikan pimpinan saya kepada pemilik perusahaan, yaitu bos. Dan ketika bos mendengar apa yang diucapkan oleh pimpinan dari perusahaan itu, dia tinggal diam. Akhirnya dia jalan keliling sambil lihat-lihat. Suatu ketika dia berpapasan dengan saya dan dia pun ngobrol. Awalnya ngobrol yang lain, dan akhirnya dia mengatakan satu kalimat terakhir, bilang seperti ini, Hen, kalau situasi seperti ini terus, kita bisa bubar, Hen. Dia bilang seperti itu, kita bisa bubar. Tetapi secara spontan saya mengatakan bahwa berapa emang karyawan yang bekerja di perusahaan ini? Anggap saja 50 orang misalnya. Saya bilang seperti itu. Buat Tuhan, ngasih makan 50 orang itu bukan perkara yang sulit. Selama kita yakin, selama kita percaya, selama kita punya iman, buat Tuhan, ngasih makan 50 orang itu bukan perkara yang sulit. Itu yang saya ucapkan. Apa sih iman itu? Iman itu kita percaya sesuatu yang baik akan terjadi di depan kita. Sekalipun hari ini yang baik itu belum terjadi. Akhirnya dia mantuk-mantuk, dia berkata, oh gitu Hen ya, gitu Hen ya. Akhirnya setelah itu dia berjalan masuk ke kantor. Dan beberapa hari sebelumnya sebenarnya ada karyawan-karyawan baru pun datang kepada saya, bilang, kalau situasi kondisinya seperti ini, biasanya yang dirumahkan maka karyawan-karyawan baru ya, Pak. Dia bilang begitu kepada saya. Dia bilang kalau memang saya harus dirumahkan, saya mau pulang kampung aja, saya mau nyangkul aja di sawah. Dia bilang seperti itu kepada saya. Dan saya katakan kepada mereka, kalau Tuhan izinkan kamu berhenti dari perusahaan ini, pastikan yang ada di dalam benakmu adalah bahwa pekerjaan jauh lebih baik, penghasilannya jauh lebih layak. Itu yang kamu terima. Bukan kata-kata yang frustasi, kata-kata yang pesimis, kata-kata yang putus asa. Itu yang kamu ucapkan. Buang semua itu jauh-jauh. Saya katakan kepada orang-orang yang ada di bawah saya seperti itu. Akhirnya mereka diam. 2 minggu setelah peristiwa itu, 2 minggu kemudian setelah peristiwa itu, order berdatangan. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, order berdatangan. Akhirnya mesin berjalan normal kembali. Semua mesin produksi berjalan. Bahkan ada order yang mengantri, ada beberapa order yang ngantri, dan mereka semua minta dicetak barangnya, minta dikirim gantian. Kita yang kewalahan karena semua minta dicetak segera. Saya mau katakan, apa yang kita yakini, apa yang kita perkatakan,
ketika kita sungguh-sungguh, pasti itu bisa terjadi. Kenapa? Kita menggunakan prinsip di dalam Amsal 18 ayat 21 yang berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi, waktu kita menggemakan hal-hal yang baik, maka hal-hal yang baik itu yang terjadi. Tetapi waktu kita menggemakan hal-hal yang tidak baik, maka hal-hal yang tidak baik yang terjadi. Untuk itu, pastikan hari-hari ini, di tengah-tengah kesulitan, di tengah goncangan akibat pandemi ini, mari perkatakan hal-hal yang baik, sehingga kita bisa melihat hal-hal yang baik itu terjadi dan kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Jadi poin pertama itu, dan poin kedua adalah perkataan dan perbuatan yang membawa orang alami perubahan. Itu bagian dari mujizat yang Tuhan berikan buat kita. Ada amin Bapak Ibu. Selama ini pengertian kita tentang mujizat, pemahaman kita bahwa mujizat kesembuhan yaitu orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu bicara, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Itu benar, itu enggak salah. Pengertian seperti itu. Bahkan ketika Tuhan izinkan mujizat demi mujizat terjadi, pasti ada tujuannya. Tujuannya yang pertama bagi orang percaya. Apa sebenarnya tujuan mujizat bagi orang percaya? Tujuan mujizat bagi orang percaya yang pertama adalah di Ibrani 2 ayat 4 mengatakan demikian. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan, kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Tolong garis bawahi, Allah meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi mujizat demi mujizat yang Tuhan izinkan terjadi bagi orang percaya itu adalah peneguhan. Jadi kita semakin yakin sama Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah itu dahsyat. Tuhan kita sembah pun ajaib. Mungkin selama ini kita mulai meragukan akan setiap kebaikan Tuhan, tapi begitu kita alami satu mujizat, maka keyakinan kita akan semakin kuat, semakin bertumbuh bahwa Tuhan itu nyata sampai hari ini. Kuasanya masih bekerja dalam hidup kita. Biarlah ini menjadi pedoman buat kita. Pastikan engkau terus alami mujizat Tuhan, sehingga mujizat-mujizat yang tempo dulu yang pernah engkau alami bersama Tuhan, kita semua alami bersama Tuhan, itu semua menjadi pedoman di dalam hidup kita. Sehingga ketika ke depan ada hal-hal yang terjadi, yang sulit yang terjadi, ada persoalan yang terjadi, ada goncangan yang terjadi, kita bisa ingat bagaimana Tuhan dulu bekerja secara luar biasa. Dan kita bisa berkata, kalau Tuhan dulu bekerja secara luar biasa, memulihkan, menyembuhkan, hari ini hal yang sama. Bahkan bukan hari ini, tapi besok, lusa, ke depan, hal yang sama. Itu pun bisa terjadi dalam hidup kita. Ada gairah di dalam diri kita, ada keyakinan iman dalam kita ketika kita alami mujizat demi mujizat di dalam Tuhan. Jadi kita semakin diteguhkan, semakin kita diyakinkan di dalam Tuhan. Ada amin. Itu bagi yang percaya. Mujizat adalah peneguhan. Tetapi bagi orang yang belum percaya, mujizat adalah pembuka jalan untuk orang bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat pelayanan daripada Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Tuhan Yesus melayani 3,5 tahun. Kita bisa melihat bagaimana mujizat demi mujizat secara luar biasa terjadi. Air berubah menjadi anggur. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu bicara, orang lumpuh berjalan. Bahkan orang mati dibangkitkan. Itu yang Yesus lakukan. Dan apa akibatnya? Ketika Yesus melakukan itu semua, banyak orang datang berbondong-bondong percaya kepada Yesus. Sekalipun ada di antara mereka yang hanya melihat dari jauh. Padahal mereka melihat dengan mata kepala mereka, tetapi mereka tidak mau percaya. Bahkan mereka mencari kesempatan untuk kapan bisa menangkap Yesus. Tapi sebagian besar orang menjadi percaya kepada Yesus karena mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan nyata melalui Tuhan Yesus. Itu yang Yesus alami. Dan ketika Yesus naik ke surga, Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya. Bahkan kuasa itu bukan hanya Yesus alami, tetapi murid-murid Yesus pun, para rasul pun alami kuasa yang sama.
Sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus, murid-murid dan rasul-rasul pun alami kuasa yang sama. Jadi bagaimana dengan kita, orang-orang yang belum bisa melakukan mujizat? Karena memang mujizat itu adalah karunia kerasulan yang istimewa. Dan kalau memang kita belum bisa melakukan tanda-tanda dan mujizat, harus seperti apa? Kita lihat di dalam Roma 15 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Tolong garis bawahi, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Jadi Rasul Paulus tidak hanya mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tetapi membawa bangsa-bangsa kepada ketaatan melalui perkataan dan perbuatan. Jadi kalau kita belum bisa melakukan tanda-tanda dan mujizat, Tuhan mau kita melakukan melalui perkataan dan perbuatan kita. Jadi waktu kita melakukan segala perkataan perbuatan kita yang menyatakan kasih Allah kepada orang-orang yang terhilang, menyatakan teladan bagi orang lain sehingga orang lain alami perubahan, karakter orang lain itu diubahkan, sifat orang lain itu diubahkan lewat perbuatan kita. Sesungguhnya ini sama dengan kuasa kesembuhan. Ini sama dengan mujizat-mujizat yang besar yang terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Karena mujizat-mujizat yang besar yang terjadi itu adalah karya Roh Kudus. Demikian pula ketika kita menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang yang terhilang. Demikian pula ketika kita memberikan teladan sehingga orang alami perubahan dalam hidupnya, alami perubahan karakter, alami perubahan sifat. Itu pun karya Roh Kudus. Jadi dua-duanya adalah karya daripada Roh Kudus. Ayo pastikan kalau emang Tuhan belum beri kita kemampuan untuk melakukan tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat, kita bisa lakukan lewat perkataan kita, perbuatan kita. Sehingga lewat perkataan kita, perbuatan kita, kita bisa menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang di luar sana, kepada orang-orang yang terhilang. Ada amin Bapak Ibu. Bahkan sebenarnya mujizat terbesar sesungguhnya sudah kita alami. Ketika kita alami kelahiran baru, kita sesungguhnya sudah alami mujizat. Karena apa? Karena ketika kita belum mengenal Allah, belum percaya kepada Allah, dan saat kita menjadi percaya, itu pun pekerjaan Roh Kudus. Kita melihat ayatnya di dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Tolong garis bawahi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi, ketika kita alami perubahan dari manusia lama kepada manusia yang baru, bertobat dan percaya kepada Yesus, itu pun karya Roh Kudus. Dan itulah mujizat terbesar yang kita alami ketika mengikuti Yesus yang pernah kita alami. Jadi, jangan pernah berkecil hati kalau kita memang belum mampu melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Pastikan hari-hari ini kita mau melakukan menjadi berkat melalui perkataan dan perbuatan kita, menyatakan kasih Kristus bagi orang-orang yang terhilang dan menjadi teladan sehingga orang lain boleh alami perubahan sifat karakter lewat keberadaan kita. Ada amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau narik kesimpulan dari tadi awal firman disampaikan, yang pertama, pastikan kata-kata yang keluar dari mulut kita hari-hari ini adalah kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberikan pengharapan, kata-kata iman. Karena dengan kita mengatakan hal demikian, kita sedang memutus mata rantai roh ketakutan yang selama ini mengikat banyak orang. Yang kedua, pastikan kita berfungsi dimanapun Tuhan tempatkan kita sebagai alat kerajaannya. Sehingga lewat keberadaan kita, kita bukan hanya jadi berkat, tapi setiap pekerjaan sejahat semuanya bisa digagalkan, dibatalkan lewat keberadaan kita. Dan yang ketiga,
perkataan perbuatan kita yang membawa perubahan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, itu pun bagian daripada mujizat. Ada amin Bapak Ibu. Mungkin sekian firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini. Biar firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini itu boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, di mana firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah firman yang disampaikan ini termaterai di dalam roh hati kami yang paling dalam Tuhan. Firman ini terus membentuk kami, mengajar kami, sehingga hidup kami dari hari ke hari semakin disempurnakan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar pesan-pesan firman ini terus kami perkatakan, di mana kami harus mengatakan hal-hal yang bisa memberikan kekuatan buat orang-orang yang di sekitar kami, memberikan pengharapan, membangun Tuhan, sehingga lewat apa yang kami perkatakan, kami sesungguhnya sedang memutus mata rantai roh ketakutan akibat pandemi ini Tuhan. Dan kami juga mau berfungsi Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kami hari-hari ini, sehingga lewat berada kami bukan hanya jadi berkat, tapi lewat kehidupan kami Tuhan, pekerjaan sejahat semua bisa dibatalkan dan dihentikan di dalam nama Yesus. Itu biar terjadi atas kita semua Tuhan, anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Dan satu hal lagi Tuhan, biarlah Tuhan lewat perkataan dan perbuatan yang kami lakukan Tuhan Yesus, ketika kami lakukan itu semua Tuhan, itu sama dengan mujizat yang sudah Tuhan lakukan juga buat kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini Tuhan. Kami berdoa apapun yang hari-hari ini dialami oleh jemaat-Mu Tuhan, Tuhan yang pimpin, Tuhan tolong keudara mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, anugerah kemurahan-Mu Tuhan, bahkan roh yang berkemenangan senantiasa Kau berikan atas umat-Mu Tuhan, sehingga umat-Mu bisa melihat Tuhan karya yang ajaib terjadi dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat gembala kami Bapak Freddy Halim, buat wakil gembalanya Saudara Han beserta keluarga mereka, seluruh pengerja Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua. Kau berikan kami gairah, orang yang terus berkobar-kobar. Kami mau berfungsi Tuhan di mana Kau tempatkan kami Tuhan Yesus, termasuk kami dalam melayani pekerjaan-Mu Tuhan di GB Great Garden Tuhan. Terima kasih sekali kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang telah ditabur oleh hamba-Mu hari ini, yang telah menguatkan hati dan pikiran kami Tuhan, menumbuhkan iman kami. Biar kami selalu Tuhan Yesus kuat di dalam Engkau, biar kami selalu berharap Tuhan Yesus sama Engkau, karena kami percaya pengharapan daripada-Mu tidak akan pernah mengecewakan. Kau berkati hamba-Mu, berkati Tuhan Yesus pelayanannya, berkati juga keluarganya Tuhan, supaya Kau pakai dia lebih lagi dimanapun dia berada.
Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat gembala sidang kami, Pak Niko, di setara keempat wakil gembala sidang. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pewahyuan lebih lagi Tuhan buat hamba-hambamu ini. Biar mereka Tuhan Yesus boleh memimpin gereja yang besar ini menurut arahan Tuhan sendiri. Tuhan juga kami berdoa untuk gembala kami setempat, Pak Freddy, Tuhan Yesus, Tante Yeni. Tuhan kami berdoa buat gembala kami. Biar Kau sendiri ya Tuhan yang tambahkan hikmat, pengertian, kebijaksanaan. Berkat-Mu mengalir Tuhan. Lewat setiap pelayanan beliau Tuhan. Gereja ini bertumbuh Tuhan, dan jemaat-jemaat Tuhan Yesus di GB Green Garden boleh bertumbuh imannya kepada Tuhan. Tuhan juga berkati para jemaat-jemaat yang saat ini mengikuti ibadah. Tuhan yang cukupkan kebutuhan mereka. Apapun pergumulan dan masalah mereka, Tuhan Kau yang tahu. Kau turut campur tangan. Dan Kau yang memberikan Tuhan jalan keluar buat setiap masalah dan persoalan yang mereka hadapi. Biar mereka Tuhan, jemaat-jemaat kami keluar sebagai jemaat-jemaat yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan Yesus yang bertumbuh iman dan dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya Presiden kami Pak Jokowi. Tuhan berikan hikmat, berikan pewahyuan-Mu Tuhan. Tuhan berikan kemampuan untuk memimpin bangsa yang besar ini. Biar Tuhan lewat kepemimpinan beliau, Tuhan Indonesia boleh keluar dari krisis COVID-19 Tuhan. Kau yang berikan Tuhan Yesus pemulihan secara sosial, ekonomi, maupun budaya Tuhan Yesus. Bahkan pertobatan jiwa beribu-ribu laksa terjadi Tuhan Yesus. Pantekosta yang ketiga terjadi buat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita semua angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Terima berkat Tuhan dengan iman. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, dimanapun engkau tempatkan, kepada siapapun engkau berinteraksi, diberkatilah mereka karena engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Allah sumber berkat, damai sejahtera dan sukacita itu memenuhi hidup kita setiap hari. Dan penyertaan kasih sayang dari Tuhan Yesus yang menyertai dan menuntun kita dan memberikan kekuatan oleh Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai, ada hidup tinggal bersama-sama kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.